Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bipos, berjumpa lagi sama aku Tania Anggraini dalam program Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Nah, hari ini Rabu 2 November 2022, seperti biasa program Bitalk hadir untuk kita semua. Nah, tema yang kali ini bakal kita bawain adalah Ayo Ikut Arutmin Borneo Run 2022. Nah, karena kan PT Arutmin Indonesia ini lagi punya hajatan besar nih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-41 ya, Pak? Ya. Gimana nih enaknya Mas ya? Atau Kakak nih? Mas saja. Mas saja, oke. Okay. Jadi kan ini rangkaian acara ya ke-41. Terus perusahaan Arutmin bakal ngajak masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, berolahraga melalui Arutmin Borneo Run 2022 yang rencananya bakal diadain Minggu ya? Hari Minggu. Minggu 6 November. Minggu 6 November 2022 di mana tuh, Pak? Kita insya Allah nanti hari Minggu tanggal 6 ya. Kita lakukan di seputaran kompleks perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan yang sekarang ada di Banjarbaru. Oh, yang di ini ya, Gubernur Subarjo. Apa? Iya ya, jalan itu. Perkantoran. Oh ya, kompleks perkantoran. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaannya. Mungkin kenapa sih memilih kegiatan lari untuk merayakan ultah Arutmin? Kan ada kegiatan lain tuh. Kenapa? Mungkin bisa dijawab oleh Masnya. Ya, kenapa milih lari? Yang pertama karena ini ada historinya. Apa tuh? Jadi ada sejarahnya panjang sebenarnya kenapa kita memilih kemudian sampai dengan tahun ini mengadakan kegiatan Arutmin Borneo Run. Setiap tahun itu Arutmin ada event rutin dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya juga, yaitu biasanya lah Arutmin 10K atau Arutmin lomba lari Arutmin 10K. Nah, ini sudah kita lakukan selama lebih kurang ada 13 kali penyelenggaraan sebelumnya, sehingga tahun ini adalah penyelenggaraan yang ke-14. Nah, di mana yang penyelenggaraan sebelum-sebelumnya itu semua kita lakukan dengan sumber daya lokal, artinya dengan SDM yang ya bisa dibilang internal perusahaan, kemudian masyarakat yang ada di sekitar Kalimantan Selatan, ya. Kita coba untuk kerjasama dengan mereka. Nah, selama 13 kali tentu ada keinginan untuk ada sesuatu yang beda lah. Ada yang beda. Ada sesuatu yang berbeda tahun ini. Nah, harapannya ada sesuatu yang bisa kita berikan baru kepada masyarakat yang ada di Kalsel terkait dengan lomba lari ini. Dan ya ini juga sebenarnya menjawab keresahan para pelari ya, runner lah istilahnya, baik itu yang ada di internal perusahaan maupun juga yang ada di masyarakat Kalimantan Selatan. Karena selama lebih kurang 2-3 tahun ini kan kita pandemi, jadi kegiatan rutin tahunan yang lomba lari tapi tahun kita lakukan itu terpaksa terhenti. Nah, ini tahun ini kita mulai lagi ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Arutmin yang ke-41 tahun. Insya Allah ya, mudah-mudahan doakan semua berjalan dengan lancar. Oke. Tadi mungkin terjawab yang bagian kenapa memilih lari. Mungkin kenapa nggak memilih kegiatan lain, misalkan bersepeda atau tenis atau apa, kan banyak olahraga lain tuh, kenapa harus lari? Ya, sebenarnya ini alasan simpelnya adalah karena ini adalah olahraga yang mudah untuk dilakukan dan bisa dibilang semua masyarakat ya, semua kalangan masyarakat bisa ikut, bisa terlibat di dalam kegiatan ini. Oleh sebab itulah kenapa kita pilih lari. Karena kita pengen menjangkau seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Karena pada dasarnya kegiatan ini juga merupakan bagian dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM, atau istilahnya kalau di perusahaan disebut dengan nama CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility. Nah, ini bagaimana kita menjangkau semakin banyak masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan kita tentu lebih baik. Nah, olahraga lari itu salah satu olahraga yang ya bisa dibilang semua kalangan masyarakat harusnya bisa ikut. Kalau bersepeda kan mungkin kita harus punya sepedanya gitu kan. Kalau olahraga yang lain juga mungkin terbatas dengan lapangannya. Nah, lari bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja. Ya. Kita udah tanya-tanya terkait ininya ya. Kita coba ke eventnya nih. Kan udah hampir berapa hari lagi ya dilaksanakan. Nah, mungkin dari Masnya udah
berapa persen nih progres menyiapkan event ini? Oke, terima kasih. Jadi untuk progresnya sampai hari ini sudah 90%. Udah siap banget ya. Tinggal 10% itu eh, untuk ini aja, untuk apa? Untuk check and recheck dan juga untuk tinggal briefing ke para petugas nanti yang akan membantu kegiatan kita baik itu secara non teknis maupun non teknis. Karena ini lomba lari, jadi kita lebih concern memang ke kebutuhan teknis yang ada di jalur lombanya nanti, baik itu 10 kilo dan 21 kilo. Jadi memang kita check and recheck dan checklist semua kebutuhan yang ada, kebutuhan lombanya tentunya, baik itu manpower maupun perlengkapannya, seperti itu sih. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Ya. Oke, mungkin nih bisa dijelasin siapa aja sih yang bisa terlibat dalam kegiatan Arutmin Borneo Run ini? Mungkin ada klasifikasinya nih, ada anak sekolah kah, ada ini kah, kayak gitu. Mungkin siapa yang bisa jawab, Mas? Ya, kalau dari kategori sudah sampaikan Om Lexi tadi. Jadi kita di Arutmin Borneo Run ini ada 2 kategori jarak ya. Ada yang 10 kilo dan ada yang 21 kilo. Atau biasa disebut dengan half marathon kalau yang 21 kilo. Nah, yang untuk peserta yang kita harapkan tentu harapannya semua bisa ikut ya, harapannya gitu ya. Tetapi di dalam pengkategorian ini tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kami juga. Ya, untuk kalangan yang bisa ngikut ini, pertama yang pasti masyarakat umum. Masyarakat umum bisa ikut. Kemudian ada kategori pelajar. Dan yang kedua juga tentu ada internal perusahaan. Nah, tentunya yang mau ikut atau yang berniat untuk mengikuti kegiatan ini tentu juga harus bisa mengukur diri. Oh iya. Nah, ini sanggupnya sampai ini ya, kan? Kayak gitu. Kalau biasanya lari tidak pernah lari, tiba-tiba ikut lari ya di hari H nanti jarak katakanlah langsung ambil 10 kilo, ya mungkin nanti bisa dijelaskan Mas Yaski bagaimana pengalaman teman-teman pemula lari itu seperti apa. Ya karena itu ya artinya tidak serta-merta hari ini besok mau ikutan lari, hari ini nggak ada persiapan, itu juga perlu diperhatikan. Harapan kita tentu masyarakat yang memang punya hobi lari, ya kemudian biasa berlari dan kemudian juga punya kemampuan diri, ya bisa mengukur diri untuk bisa ikut berlari, ayo silakan bergabung di Arutmin Borneo Run. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal pendaftar nih, apakah ada target khusus dari pendaftar? Mungkin Mas Lexi bisa jelasin, apa maksudnya ada, ini harus 100.000 nih yang daftar atau harus sebanyak-banyaknya lah kayak gitu. Apakah ada target khusus? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita punya target itu peserta di 4.000. 4.000. Dengan detailnya 3.210K kategori 10K dan 800 itu 21K. Dan alhamdulillah sih sampai hari ini sudah hampir 3.400 bahkan ke 3.500 peserta yang sudah terdaftar. Berarti masyarakat excited juga nih ya, udah 3.500 tadi yang daftar. Oke. Mungkin nih kan yang daftar ini udah ini ya. Mungkin spill dong ke Sobat Bipos di rumah nih, apa aja sih hadiah yang bakal ditawarkan nih dalam lomba Arutmin Borneo Run 2022 ini? Mungkin siapa yang bisa jawab? Mas. Okay. Ya. Mas jadi emang kita ada, karena ini lomba tentunya ada hadiah tunai, uang tunai yang kita siapkan untuk para pemenang. Dan jumlahnya memang cukup banyak karena ini dalam rangka ulang tahun Arutmin Indonesia yang ke-41. Memang kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat umum ya, khususnya ke masyarakat Kalimantan Selatan, baik itu tadi secara umum dan pelajar yang memang nanti berhak menjadi juara atau menjadi podium. Nah, contohnya saja mungkin di kategori 10K itu untuk umum itu hadiahnya mulai juara 1 itu 7.500.000 dan 5.500.000, 4 juta dan seterusnya. Lalu di pelajar juga untuk 10 kilo itu juara pertama 5 juta, juara kedua 4 juta, dan juara ketiga 3 juta dan seterusnya. Bahkan di kategori 21 kilo itu juara pertama umum itu 15 juta. Dan juara kedua sekitar 13 juta dan seterusnya. Di samping hadiah-hadiah lomba untuk pemenang, hadiah tunai, itu kita juga menyediakan hadiah door prize untuk rekan-rekan peserta yang memang
dalam hal ini peserta-peserta memang pelari-pelari hore ya, karena yang ikut kan pasti ada pelari yang berprestasi, pelari serius, enthusiast runner, bahkan pelari hore lah kita sebut itu, yaitu kita siapkan hadiah-hadiah atau door prize yang menarik untuk para peserta yang memang nanti hadir di event tersebut tanggal 6. Gitu. Apa aja tuh door prize-nya? Mungkin bisa di-spill nih. Saya udah lihat flyernya sih, ada motor ya. Bisa disebutin Pak? Mungkin apa kalau aja? lebih detailnya nih Mas Aldian, karena Mas beliau Aldian, yang ya. punya hajatan, kita yang nyiapin. Kita yang punya hajatan ya. Gitu. Mungkin bisa dijelasin Mas, apa aja nih door prize buat pelari hore tadi? Ya. Jadi harapan kita dengan hadiah door prize ini semakin banyak yang ikut tertarik ya. Jadi tidak hanya seperti sampaikan Om Lexi tadi yang berprestasi ya dari mendapatkan hadiah. Nah, ini yang lain itu juga punya kesempatan. Kita siapkan ada bermacam-macam, mulai dari handphone ya, kemudian kita juga siapkan smartwatch ya. Jam tangan. Kemudian juga ada sepeda goes ya, kemudian ada juga sepeda listrik ya, kemudian sepeda motor, dan grand prize-nya itu adalah motor trail. Motor trail. Jumlahnya memang kalau item keseluruhannya sekitar 26 item ya, 26 item. Tapi dengan nilai ya cukup menarik. Cukup menarik. Hadiah-hadiahnya sedikit tapi insya Allah wah. Boleh spill dong berapa tuh? Oke, mungkin kita beralih ke Mas Lexi ya. Mas Lexi. Mas Lexi, Mas Yaski. Kebanyakan nih. Mas Yaski, udah nyiapin anggota-anggotanya nggak nih? Alhamdulillah sudah. Udah. Ya on progress lah sama teman-teman yang memang best community gitu. Banjarbaru ya? Banjarbaru kalau saya. Ada ngegandeng teman-teman dari Banjarmasin nggak nih rencananya? Banjarmasin ada banyak. Malah saya juga gandeng teman-teman di 13 kabupaten. Oh, luar Iya, biasa. jadi karena kita kan di komunitas masing-masing networking ya, Mbak. Jadi kita saling menghubungi untuk bisa supporting event lokal, yang mana juga yang eventnya Arutmin yang sediakan ini benar-benar serius lah. Karena kayaknya first time untuk di Kalsel yang memang ada bikin event, punya hajatan lah dalam kelas half marathon untuk wilayah Kalimantan Selatan. Ini first time. Ini first time ya? Yes, kayak yang overall selama ini dari pertama saya bikin komunitas di Kalsel itu dari tahun 2014, kayaknya so far baru sampai 5 kilo di 10K gitu-gitu, tapi ternyata Arutmin di yang ke-14 ini benar-benar pengen step up, lebih serius. Otomatis kita yang komunitas juga harus menanggapinya dengan serius juga. Kayak gitu. Totally buat komunitas yang Mas Yaski himpun nih, udah berapa orang sih yang daftar? Mungkin sekitar 100 lebih, 100 banyak plus ya. ya. Dari 13 kabupaten kota tadi? Kalau 13 kabupaten udah ribuan. Udah ribuan? Itu kan ya. Tapi kalau misalnya di base komunitas saya di Banjarbaru aja, itu mungkin 100-an. Luar biasa ya. Berarti antusias dari teman-teman pelari juga ini banget ya? Harus sih. Terus sebagai ketua ya, Mas? Iya. Sebagai ketua nih, apa aja yang udah disiapin nih buat anggota-anggotanya buat ikut berlomba di Arutmin Borneoran ini? Yang pasti sih satu, kita kalau aku kan sebagai advisor juga di bagian situ, ada koordinatornya. Jadi aku selalu ngingetin sama teman-teman, ini event lokal, tolong kita sebagai pelari lokal pun menjaga intinya marwahnya lah. Intinya jangan bikin repot dan lain-lain, karena ada Arutmin dan pihak organizer yang memang akan mengendalikan itu dengan baik. Kita harus mensupport itu. Terus habis itu yang kedua yang pasti program buat anak-anak. Jadi jaraknya itu nggak sembarangan, di kelas 10K sama half marathon, otomatis memang ada beberapa program latihan yang memang kita prepare bahkan dari beberapa bulan yang lalu untuk persiapan ini. Walaupun kita base komunitasnya lebih ke arah happy gitu aja, Pak ya, enthusiast run kayak Om Lexi bilang, cuman kita tetap prepare untuk bisa tetap jaga keadaan fisik. Yang penting finish strong, sehat lah intinya. Jangan sampai dengan jarak kategori seperti itu, kita malah kewalahan, afternya malah kita ya break kayak sakit dan lain-lain. Jadi komunitas ini mencoba mengajarkan edukasi yang tepat untuk mengikuti program-program event, apalagi lokal yang disediakan, agar kita start dan finish itu benar-benar prepare banget ya, secara fisik dan mental lah. Terus udah ngelakuin latihan apa aja nih sama anak-anak anggota nih? Wah banyak sih, kita ada short run, long run, walkout, jadi macam-macam kombinasi latihan, terus ada interval dan lain-lain, yang mana untuk meningkatkan stamina kita
sama kesiapan mental kita dalam menghadapi itu kan termasuk long distance ya dalam olahraga ini atletik. Jadi itu nggak mudah, jadi kita persiapkan di fisik dan mental itu. Target mau meraih apa nih? Ada beberapa teman-teman komunitas itu targetnya ingin mencapai juara karena mereka adalah pelari yang berprestasi juga. Jadi di komunitas itu agak random, jadi isinya ada yang memang entusias sama yang prestasi. Yang prestasi kebanyakan mengejar untuk podium. Tapi untuk entusias mungkin lebih ke arah kenangan, happy, ya apalagi foto-foto, story-story. Story ya kan. Untuk kenangan itu apalagi first time ini bener-bener kayaknya bakal bener-bener big event maraton kayaknya di Kalimantan Selatan lah ya pertama. Kayak gitu bener-bener ya ini terima kasih lah buat Arutmin kayak gitu untuk bisa ngadakan ini. Rasa haus dan lapar teman-teman komunitas itu tanpa harus datang ke daerah lain udah bisa di lokal. Berarti biasanya ke daerah lain gitu biasanya ya? ke daerah lain kalau kita sekarang Arutmin udah punya. Jadi kita ya terima kasih dong. Terima kasih banyak sama Arutmin. Oke. Tadi kan udah di-spill nih 13 kabupaten kota. Nah, Mas Lexi, ada nggak sih pendaftar dari luar Pulau Kalimantan? Kalau sejauh ini ada dari Jakarta, dari Surabaya ada, dari Sulawesi juga ada. Itu jadi memang ini eventnya udah nasional dan pastinya karena disampaikan oleh Mas Aldian tadi kan untuk umum masyarakat, dan masyarakat kan tidak hanya Kalimantan Selatan tapi masyarakat di seluruh Indonesia juga yang juga penasaran dengan Arutmin Borneo Run gitu. Jadi mereka mau datang ke Banjarbaru gitu. Oke. Berarti persiapannya termasuk udah lama ya? Ya kalau mereka-mereka yang datang kan tentunya sudah punya rencana, planning khususnya malah setahun. Gitu. Mereka ikut di mana aja dan mungkin untuk Arutmin ini salah satu event yang dituju sebelum nanti event yang lebih besar lagi di bulan depan gitu untuk tutup tahun ya gitu di akhir-akhir penghujung tahun gitu. Kira-kira tuh yang daftar dari luar pulau itu ada berapa banyak? Kalau untuk pulau sih sekitar hampir 100-an lah gitu. Lumayan gitu ya. Hampir 100-an. Oke. Kini bisa dijawab per orang nih, mungkin mulai dari Masnya ya. Apa sih visi misi dalam penyelenggaraan Arutmin Borneo Run 2022 kali ini? Ya, kalau kami dari Arutmin ya sebagai salah satu perusahaan ya bagian dari masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, tentu juga ingin mengedukasi masyarakat ya, kemudian mengajak masyarakat ya melalui event olahraga, khususnya olahraga lari. Ya bagaimana menyehatkan masyarakat ya melalui kegiatan Arutmin Borneo Run ini. Ya mungkin terkesan terbumulu-mulu, tetapi paling tidak ini langkah kecil kami sebagai bagian dari masyarakat ya, perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan untuk ngambil bagian. Ayo rame-rame, ayo sama-sama kita seperti Mas Yaksi bilang tadi, belajar bagaimana sih lari yang benar itu seperti apa gitu kan. Sehingga kita juga punya tahap-tahapan lah. Kalau dulu lari itu orang bilangnya ya punya sepatu atau ini lari gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin ya dengan edukasi yang benar ya, dengan pelajaran yang benar, dengan pengarahan yang benar, ya orang akan semakin tahu lari yang benar itu akan seperti apa. Jadi harapan kami ya sebagai perusahaan ya ini bisa menular ke masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan secara luas. Oke. Mungkin nih bisa dijawab sama Masnya lagi ya. Ini kan salah satu rangkaian acara ulang tahun Arutmin ya. Ya. Nah, mungkin PT Arutmin Indonesia punya rangkaian acara lain nih dalam merayakan hari ulang tahunnya. Bisa di-spill dong ke kami nih, kali aja ada lomba-lomba lain yang bisa kita ikutin, atau ada kegiatan lain yang mungkin masyarakat mau ikut serta juga gitu. Ya. Ya memang ya namanya ulang tahun setiap tahun ya. Iya, setiap Jadi, tahun. Yang pertama, kegiatan ini itu adalah bagian dari kami merayakan hari ulang tahun Arutmin. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ya setiap tahun kita selalu ada event lari nih, lomba lari ini. Jadi itu yang sifatnya adalah ya kami mengajak masyarakat untuk sama-sama terlibat ya di dalam rangka ya peringatan HUT Arutmin lah.
Kemudian selain itu juga ya tentu ada kegiatan-kegiatan internal ya. Kebanyakan sih memang di masing-masing lokasi kerja kami yang kebetulan ada di tiga kabupaten tersebar di Kalimantan Selatan, di Kota Baru, di Tanah Bumbu, dan di Tanah Laut ya. Masing-masing nanti tentu juga punya kegiatan-kegiatan bagaimana mereka merayakan. Kemudian nanti di akhir tahun ini, di akhir bulan November nanti, secara internal juga masih dalam rangkaian ulang tahun Arutmin, kita juga ada istilahnya olahraga bersama sih sebenarnya. Pertandingan olahraga bersama internal Arutmin. Kita menamakannya Interside. Jadi Interside pemain-pemain ataupun ya seperti tadi ada yang prestasi, ada yang happy gitu kan. Intinya kebersamaan, silaturahmi di antara karyawan dalam rangka merayakan HUT Arutmin. Itu nanti akan kita lakukan, kemungkinan juga akan dilakukan di Banjarbaru. Mungkin ada rangkaian lain, misal kayak hiring karyawan baru gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Kalau hiring karyawan nggak nunggu ulang tahun ya. Iya benar sih. Kayaknya kan saya bisa daftar. Oke. Ini nih, bagaimana nih kita belum introduce dulu ya. Aku mau tahu, dan Sobat Bipos di rumah nih mau tahu apa aja nih peran Mas Aldi, Mas Lexi maupun Mas Yaski nih dalam kegiatan ini. Mungkin mulai dari Mas Aldi dulu. Ya, saya sendiri didapuk sebagai ketua pelaksana ya, ketua panitia Arutmin Borneoran ini, mewakili PT Arutmin Indonesia. Tentu harapannya semua kegiatan yang akan berlangsung nantinya tidak hanya pada hari H, tetapi juga persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan sebelumnya bersama Om Lexi dan kawan-kawan, nah itu di bawah koordinasi kami gitu. Sehingga harapannya nanti pasca selesainya juga itu masih menjadi istilahnya ya kita ya Om ya, masih menjadi masih terus koordinasi bagaimana pelaksanaan ini nanti bisa berjalan dengan aman ya, lancar gitu ya. Intinya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan itu menjadi tanggung jawab kami ya, tanggung jawab saya sebagai ketua panitia pelaksana.